Kitab suci agama Katolik itu yang ada Deuterokanonikanya. Hai umat kudus pilihan Allah. Banyak yang bilang kitab suci agama Katolik itu yang ada Deuterokanonikanya. Nah, kitab yang termasuk Deuterokanonika adalah kitab Tobit, Yudit, tambahan pada kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, Baruk, tambahan pada kitab Daniel, 1 Makabe dan 2 Makabe. Sekarang, apa sih Deuterokanonika itu sendiri? Kita cari tahu yuk. Secara harafiah, Deuterokanonika berarti kanon kedua, yang diambil dari kata Deuteros dan kanon. Dalam bahasa Yunani, Deuteros berarti kedua, kanon berarti norma, ukuran, atau pedoman. Jadi, kanonik berarti kitab-kitab yang dianggap sebagai norma, ukuran, atau pedoman dan pegangan iman. Kata Deuterokanonika dipopulerkan pada tahun 1566 oleh Sixtus. Dia seorang Yahudi yang kemudian menjadi Katolik. Namun, lama-kelamaan ajarannya cenderung ke bidah. Menurut Sixtus, istilah Deuterokanonika dipakai untuk membedakan bagian dari kitab-kitab protokanonika, yaitu kitab yang menjadi bagian dari Alkitab Ibrani. Jadi pembedaan itu bukan karena perbedaan kualitas, akan tetapi karena perbedaan urutan kanonisasinya. Akan tetapi pendapat Sixtus tersebut kurang bisa dipertanggungjawabkan. Konsili Trente abad ke-16 memang sudah mengumumkan keberadaan kitab Deuterokanonika ke dalam kitab yang sah. Akan tetapi bukan berarti sebelum abad ke-16 kitab-kitab tersebut tidak termasuk dalam kanon kitab suci yang sah. Tulisan-tulisan Deuterokanonika sebenarnya sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi di perantauan pada masa itu. Saat itu kitab suci sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, kitab suci terjemahan bahasa Yunani atau yang biasa kita sebut dengan Septuaginta sebenarnya sudah memuat kitab-kitab Deuterokanonika, dan kitab suci Septuaginta itulah yang dipakai oleh jemaat perdana. Berpegang pada tradisi para rasul, Magisterium Gereja Katolik memasukkan kitab Deuterokanonika ke dalam kanon kitab suci yang ditetapkan oleh Paus Damaskus pertama pada tahun 382, Konsili Hippo pada tahun 393, dan Konsili Kartago pada tahun 397. Daftar konsili-konsili tadi sama dengan daftar kitab kanonik yang diproklamirkan saat Konsili Trente. Jadi, kitab Deuterokanonika sebenarnya sudah ada dan diimani sejak gereja perdana. Namun, diberikan peneguhan dan diluruskan kembali setelah adanya perdebatan mengenai keabsahan kitab ini, yaitu pada masa reformasi Martin Luther. Dan sebenarnya kitab Deuterokanonika ini sendiri sudah ada penentuan kanon kitab sucinya oleh Paus Damaskus pertama tadi. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Gereja Katolik tidak menambah-nambahi, apalagi mengurangi isi kitab suci. Sekali lagi, Gereja Katolik tidak menambah-nambahi, apalagi mengurangi isi kitab suci. Sekarang sudah tahu kan? Bagaimana? Masih ragu? Jangan dong. Kitab Deuterokanonika itu sah dan termasuk dalam kitab suci resmi. Yuk, mulai sekarang rajin-rajin mengenal tulisan Deuterokanonika. Berkah dalam.